Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas kriptografi A12 ilmu komputer di Universitas Brawijaya yang beranggotakan yang pertama yaitu Ahmad Rizal Mutakin, dan yang kedua saya Muhammad Duldan Haq, dan yang ketiga Iman Aidil Nugraha. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami kebagian untuk mengimplementasikan algoritma SA1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan SA1 pada MATLAB. Untuk langkah awal pada algoritma SA yaitu inisialisasi awal hash value. Nah, pada source code di MATLAB ini terdapat pada baris ke-3 sampai baris ke-8. Nah, kemudian di baris ke-9 ini merupakan permintaan inputan kepada user yang nantinya akan ditampung pada variabel MESG ini. Kemudian pada baris ke-11 ini message tersebut akan di-convert ke dalam bentuk numeric type double ini. Kemudian di sini akan di-convert lagi ke dalam bentuk hexadesimal. Nah, di sini variabel len ini merupakan variabel untuk mengetahui panjang dari message. Kemudian dari sini nanti message str ini digunakan untuk menggabungkan yang tadi hexadesimal tadi diubah dalam bentuk biner yang berukuran 4 bit ini. Nah, kemudian ini hasilnya digabungkan ke dalam variabel message str ini. Nah, di sini message raw 512 ini digunakan untuk membuat blok-blok yang berisi maksimal 512 bit. Message yang tadinya sudah diubah menjadi bentuk biner ini di padding agar panjangnya menjadi 512 bit. Nah, pada awal padding ini di sini akan ditambahkan angka 1 pada akhir dari pesan n plus 1. Ini maksudnya adalah akhir dari pesan tambah 1, berarti indeks akhir dari pesan plus 1 ini itu berisi angka 1 sebagai penanda akhir dari pesan. Kemudian untuk seterusnya akhir dari pesan sampai ke indeks ke 448 tadi itu diberi angka 0. Nah, setelah itu akan digabungkan ke dalam variabel message to process. Jadi ini tadi itu message str ini kan berupa biner, angka biner yang berukuran 448 bit ini tadi masian. Terus ditambahi len bit ini. Len bit ini didapat dari len tadi diubah ke dalam bentuk biner yang berukuran 64 bit.
Jadi di sini tadi awalnya 448 sekian, terus ditambahkan binar berukuran 64 bit sehingga panjangnya sekarang menjadi 512 bit. Setelah proses padding selesai, ini dilanjutkan untuk proses hashing. Jadi di sini perulangan yang mulai 1 sampai 20 akan menggunakan fungsi ini, menjalankan fungsi ini. Kemudian pada putaran ke 21 sampai 40 yang dijalankan adalah fungsi ini sampai sini. Terus pada putaran ke 41 sampai putaran ke 60 akan menjalankan fungsi ini. Kemudian pada putaran 61 sampai 80 program akan menjalankan fungsi ini. Setelah itu akan menjalankan proses ini sampai sini. Nah, setelah proses tersebut dijalankan, kemudian di sini H0 dash ini yang dilakukan adalah mengkonversi H0 ke dalam bentuk awalnya bentuk binar diubah menjadi bentuk desimal. Kemudian di sini ditambahkan dengan A. A ini awalnya bentuk numerik diubah ke dalam bentuk array dan kemudian diubah ke dalam bentuk desimal. Setelah itu baru bisa diproses untuk ditambahkan. Kemudian dimodkan 429 496 296. Nah, proses pada H1 sampai H4 mirip dengan sama dengan proses pada H0 di sini. Kemudian setelah itu hasil dari H0 tadi itu akan diubah ke dalam bentuk heksadesimal yang panjangnya 8 bit. Begitu pula pada H1, H2, H3, H4. Nah, digest dari algoritma SA1 ini didapatkan dengan cara menambahkan H0 sampai H4. Saya akan menjalankan program ini. Message yang akan saya kirim yaitu kriptografi. Ya, munculnya nilai digest dari pesan kriptografi yaitu sebagai berikut. Demikian presentasi mengenai implementasi algoritma SA1 pada MATLAB. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rizal Mutakin dari kelompok 1 kriptografi A dengan dosen pengampu Bu Ari akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul yang
memakai bahasa pemrograman Java dengan metode SHA. Nah, di sini yang pertama kita buat kelas SHA. Di sini yang pertama isinya adalah GUI dari program kita. Di sini bisa kita lihat ada ada pemilihan color, terus penempatan juga, penempatan dari button-buttonnya yang mau ditempatkan di mana gitu. Selanjutnya setelah kita buat GUI-nya, kita masuk pada algoritmanya. Isinya pertama kita menentukan 5 inisialisasi awal nilai heksadesimal pada metode digest ini. Terus yang kedua, kita menggunakan padding message ini yang isinya nanti itu penambahan nilai 0 sepanjang message sepanjang masukannya 0 dan 1. Terus yang selanjutnya kita menghitung bloknya. Jadi SHA ini kan menghashing tiap blok-bloknya. Dan selanjutnya metode yang kita mau bahas selanjutnya hexatoString ini. Sebentar. Oh, ini. Di sini tadi kita melakukan 80 perulangan. Nah, setiap 20 perulangan melakukan satu logika ini. Ini logika kedua, logika ketiga, dan logika keempat. Nah, ini dilakukan berulang seperti yang pernah dijelaskan pada saat presentasi, melakukan 80 perulangan. Di sini kita coba run dulu. Dengan menekan Shift F6 atau bisa juga mengklik tombol ini. Nah, ini merupakan tampilan dari program kami, hasil program kami. Kita coba masukkan nama saya. Terus kita hashing. Nah, ini merupakan hasil hashingnya, digest-nya. Untuk selanjutnya kita akan mengconvert file Java ini menjadi .x dengan melakukan ini. Di sini kita convert dulu dari file Java ini ke jar terlebih dahulu. Nah, di sini output dari jar-nya kita bisa lihat masuk di sini. Jadi di dokumen NB Project kita buka. Terus di folder disk. Nah, di sini terlihat file jar-nya. Nah, file jar ini yang nantinya akan diubah menjadi file X-nya. Di sini untuk merubah file jar ke .x kita menggunakan aplikasi yaitu namanya jar J2 Wizard 1.4 yang bisa di-download di situs-situs yang telah disediakan oleh Google. Nah, di sini saya telah download jar2x-nya Wizard 2.1. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu. Di sini karena kita nggak beli, kita gratisan, jadi kita gunakan trial. Ini next aja. Nah, selanjutnya kita browse jar-nya, file jar tadi. Kita masuk. Nah, di sini kita pilih ini, file jar ini. Selanjutnya next aja. Terus ini pilih yang Windows GUI application. Nah, di sini kan file kita bukan bentuk konsol, jadi bentuk GUI. Kita next. Nah, di sini kita pilih kelasnya, kelas dari program tadi.
kita kan package-nya tadi Java Application 1 dan kelasnya kan SHA 1. Jadi kita pilih yang ini. Terus di sini kita bisa pilih gambar yang mau dimasukkan untuk tampilan awal. Seperti saya coba rubah gambarnya. Saya ganti ini. Kita tes. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kita next. Ini next saja. Next lagi. Terus di sini kita bisa pilih dibuat 64 bit atau XP atau kalau penjalanan filenya itu pakai run administrator atau apa. Kita di sini pakai yang run administrator. Terus next. Nah, di sini terlihat trial ya. Ini proses sudah selesai. Sekarang kita lihat lagi apakah filenya sudah menjadi exe atau belum. Finish. Nah, di sini filenya sudah menjadi exe. Sekarang kita coba buka. Apakah sudah benar? Nih, filenya lagi sedang berjalan. Nah, ini merupakan program yang kita buat tadi. Sudah berjalan. Kita masukkan file. Yes. Nah, ini filenya. Sudah terbuat dan ini panjang digestnya. Hasil hashingnya. Sekian presentasi dari saya kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.